Pac-Man Arcade. Sebagus apa sih? Mari kita simak. Halo Jusamen, kembali lagi bersama Tius di sini di channel Bata Plastik. Kali ini aku bawa miniatur yang cukup besar, berwarna kuning dan hitam, yaitu Pac-Man Arcade dengan set nomor 10323, terdiri dari sekitar 2.600 parts dan berbobot sekitar 2,5 kg dengan tinggi 32 cm, lebar 25 cm, dan kedalaman sekitar 17 cm. Lego ini dirilis pada tanggal 1 Juni 2024 dan bakal tetap diproduksi sampai tanggal 31 Desember 2025. Jadi kalau kamu mau beli, kamu masih bisa beli. Harganya cukup pricey, sekitar 270 euro. Oke, kita mulai dari overview dan latar belakangnya dulu. Jadi, Pac-Man adalah sebuah permainan arcade. Nggak tahu kalau dulu orang Jawa Timur bilangnya dingdong. Jadi, kita masukin koin. Kalau zamanku dulu sekitar 100 rupiah. Ada koin besar 100 rupiah. Tapi kalau di Pac-Man ini, di sini tulisannya 25 sen. Dan kalau kamu kalah, kamu harus masukin koin lagi supaya bisa main lagi. Pac-Man ini adalah sebuah permainan yang cukup lama banget. Aku pun juga sempat ngerasain dulu main. Sebenarnya cara mainnya cukup simple. Jadi ada tokoh karakter utama yaitu Pac-Man. Bentuknya seperti ini. Lalu dia harus mengambil Pac-Dot namanya, titik-titik kecil yang bisa dilihat. Sambil dia mengejar semua Pac-Dot itu, memakan Pac-Dot itu, bahkan terkadang ada buahnya yang bisa dimakan juga, memberi skor tambahan. Si Pac-Man ini akan dikejar sama hantu atau ghost. Kalau sampai kena, Pac-Man-nya yang kalah. Tapi, berita baiknya adalah di antara Pac-Dot ini ada satu Super Dot. Kalau si Pac-Man ini bisa dapetin Super Dot, bisa makan, dia akan langsung berubah jadi kuat, atau hantunya jadi lemah gitu. Hantunya jadi ketakutan, dan kalau ketakutan, hantunya akan berubah jadi warna biru. Dan kalau warna biru ini, hantunya bisa dimakan. Saat dimakan, hantunya masuk ke kotak sini, yang di kotak awal sini. Nanti supaya bisa di situ untuk beberapa saat, jadi si Pac-Man lebih leluasa lagi karena yang ngejar lebih sedikit kan. Jadi dia bisa cari semua Pac-Dot ini. Dan setauku, kalau Pac-Dotnya sudah habis, berarti satu level ini selesai. Aku lupa ada berapa level, cuman ini permainan yang ya zaman dulu cukup menghibur lah ya, cukup menyenangkan juga, konsepnya simple, tapi juga sangat menantang. Oke, kita langsung bahas ke desain overall. Kita mulai dari bagian yang atas ini, bisa diangkat. Ini adalah replika dari Pac-Man dan hantunya, dibuat 3 dimensi. Dan kalian bisa lihat di depan sini, ini adalah parts yang dicetak biru dan hitam ini. Lalu di tengahnya ada gambar-gambar dari Ghost dan Pac-Man. By the way, ini dicetak ya, bukan stiker yang ini. Matanya di sini juga dicetak. Parts yang dicetak itu menurutku punya nilai lebih gitu. Karena dia lebih permanen dan lebih tahan lama. Dan di belakang sini ada tombol yang kalau dipencet, jadi kebalik. Kebalik Pac-Man yang ngejar hantu. Ini menggambarkan situasi saat Pac-Man sudah memakan Super Dot itu. Lucu ya. Jadi parts ini sebenarnya cukup simple. Di dalam sini ada karet, lalu ada gerigi-gerigi yang dihubungkan dengan poros dari masing-masing figur. Kalau kalian bisa lihat di belakang sini ada pencetan seperti ini. Pakai karet, dia bisa balik lagi. Bentuknya kotak, cukup tebal, sekitar 2 cm, 1,5 cm. Figurnya sendiri juga cukup tebal, sekitar 1 cm sampai 2 cm. Parts yang ini, yang mulutnya ini, sayangnya ini ada stiker. Kenapa aku nggak suka stiker? Karena kita bisa lihat warnanya itu berjalan waktu juga memudar gitu. Dan jujur, warna birunya nggak unbeding sama dengan warna bata plastiknya. Jadi ya, itulah kenapa aku nggak terlalu suka kalau stiker.
Memang diproduksi lebih gampang ya buat produser atau produsennya. Cuman sebagai konsumen, aku sangat fans dari batu bata atau bata plastik yang dicetak. Oke, demikian aku taruh. Kita lanjut ke arcade-nya sendiri. Kita bisa lihat arcade-nya cukup apik, cukup rapi, dan didominasi dengan warna kuning dan hitam. Di bagian kanan kirinya ada stiker warna kuning besar. Di bagian dalamnya kita bisa lihat ada titik-titik pack dot, ada juga labirin-labirin di mana Pac-Man dan hantu-hantunya bisa berlari-lari. Ada juga buah-buah, ini menurutku cantik banget. Ada gambar buah karena buah itu juga memberikan skor yang lebih besar saat Pac-Man makan buahnya itu. Yang aku suka juga, gambar-gambar Pac-Man ini dan goals-nya ini bukan stiker, dicetak juga. Lalu kita bisa lihat di bagian atasnya ada tulisan besar Pac-Man. Ini juga stiker by the way. Bagus banget. Bagian luarnya sedikit kasar. Kalau dibandingin sama ini kan cukup halus. Hitamnya cukup halus, kuningnya juga halus, tapi ini cukup kasar. Ada 3 blok yang besar, bata plastik yang besar. Lalu di bawah sini ada joystick. Ini bisa kita arahin kiri kanan atas bawah. Cukup memberi kesan yang baik. Seperti Joy-Con yang aku dulu main juga sih di dingdongan kalau orang Jawa bilang ya. Dan kalau udah main tuh bisa sampai lama gitu, sampai berjam-jam bahkan. Bahkan aku ada tahu katanya ada yang sampai bolos sekolah untuk main dingdongan. Ya, begitulah pilihan setiap orang. Oke, lanjut lagi. Kita bisa lihat di sini ada stiker juga Start Games, ada stiker Pac-Man dikejar sama hantu. Lalu kalian bisa lihat di sini ada 2 tombol putih. Yang depan sini sebenarnya nggak bisa dibuat apa-apa ya, cuma figuran doang. Tapi kalau kita pencet yang belakang, kalian bisa lihat lampunya menyala. 25 sen ini tempat kita masukin koin. Jadi ada bata plastik yang menyala dari Lego yang dikasih baterai, dan ini pasang di dalamnya. By the way, aku tidak build ulang ini dibangun sama istriku waktu dia tahun lalu dapat. Dia beli ini, dia langsung build. Aku nggak ikut waktu itu dan aku mikir kalau misalnya aku harus bongkar lagi, masang lagi akan butuh banyak waktu. Sedangkan kalian tahu aku pengen bangun Lego-Lego atau bata-bata plastik lainnya di dalam live streaming. Aku sedang mempersiapkan live streaming buat di YouTube dan aku juga lagi pesen 2 bata plastik tapi dari Cina sekitar 7 sampai 14 hari katanya. Jadi mari kita bersabar. Sampai di situ istriku masih punya beberapa Lego, beberapa set bata plastik yang bisa kita review bareng-bareng. Kita lanjut lagi. Di sini ada tuas. Kalau kalian bisa lihat, ada tuas yang bisa diputar. Dan benar banget, kalian tebak yang benar, figur-figur yang di dalam ini bergerak. Jadi kalau gini seolah-olah Pac-Man yang berlari dari hantu-hantu itu. Yang aku suka juga, kalau kalian perhatian buahnya yang di bawah ini, dia punya kecepatan yang berbeda sama yang figur hantu yang di atas ini yang cuma kiri kanan ini. Artinya adalah di dalam sini Lego menggunakan beberapa gigi-gigi yang berbeda-beda ukuran sehingga dengan motion yang sama, dengan kecepatan yang sama, memberikan kecepatan yang berbeda di setiap figur yang ada. Aku suka banget cara Lego untuk memberikan tuas ini supaya kita bisa gerakin, karena kan kalau kita beneran main dingdong atau arcade, memang harus bergerak kan kiri kanan. Ini kalau digerakkan kiri kanan emang nggak kejadian apa-apa sih yang di bawah. Cuman at least kalau kita putar sini ada yang bisa kita lihat gitu. Oke, di atas sini ada juga kalau kalian perhatiin, kita bisa putar 1 gigi di sini yang mengubah actual score yang ada di pojok kanan. Sedangkan yang di tengah itu juga adalah high score yang ada di arcade ini. Karena aku penasaran, aku pengen tahu berapa sih high score yang pernah didapatkan oleh umat manusia dalam arcade Pac-Man. Aku menemukan ada satu nama yang cukup menarik, yaitu namanya Billy Mitchell. Billy Mitchell adalah orang pertama di dunia
yang berhasil mengalahkan game Pac-Man dengan skor yang sempurna, yaitu 333.336. Itu adalah skor sempurna, dan dari awal main sampai akhir dia nggak pernah mati. Pembuat Pac-Man pun juga nggak berpikir bahwa permainan ini bakal ada yang bisa ngalahin gitu. Jadi saat Billy Mitchell mengalahkan game ini, nggak ada di belakangnya itu atau di layarnya tulisan game over atau congratulations, mission complete, nggak ada sama sekali. Dia bahkan sampai diundang ke Jepang, diberi selamat langsung dari pembuat game itu sendiri. Next, kita bisa putar di belakangnya sini. Belakang sini adalah ada mekanis, seperti ada ruangan yang bisa dibuka dan kita tarik yang belakang sini. Klak. Di sini kita bisa lihat ada gerigi-geriginya. Di sini kita bisa lihat ada berapa banyak gigi-gigi yang dipasang dan pergerakan-pergerakan apa aja yang bisa ada. Kalian juga bisa lihat di sini ada miniatur lagi, miniatur dari miniatur, lebih kecil lagi. Kita bisa lihat di sini ada Pac-Man miniatur, kecil banget. Di dalamnya juga ada Pac-Dot juga. Lotus Pac-Dots. Ada joystick lagi kecil warna merah. Bentuknya juga arcade banget. Kalau kalian bisa lihat, ada stiker juga kiri dan kanan. Ini ada miniatur seorang gamer berambut panjang dengan cetakan pakai jaket olahraga dan pakai kaos tentang Pac-Man juga. Tambah lagi di tangannya ada koin 5 sen. Lalu di belakangnya juga ada seperti mesin buat permen karet, bubble gum. Lalu di belakang sini juga ada kursi tinggi, kursi bar, dan ada tempat sampah. Lucu banget ya, simple, kecil, dan sudah diberi tempat di bagian sini. Ini kalau kita selesai, kita bisa tutup lagi, kita bisa lihat bareng-bareng. Lego ambil bata-bata plastik lebar yang gede, dan sini lumayan kasar juga. Ada aksen warna biru, kuning, dan hitam. Kita bisa pasang lagi. Kita pasang ini juga ya. Ya, begitulah review kali ini tentang Pac-Man Arcade. Kualitas dari setiap bata plastiknya seperti biasa, Lego kualitas nggak perlu ditanyakan lagi, bagus, dan cukup presisi juga. Banyak stiker yang besar. Aku jarang banget lihat Lego dengan stiker sebesar ini, tapi emang penggunaannya di bagian sini yang juga lebar juga. Jadi wajar aja kalau Lego pakai stiker yang lebar-lebar. Tapi dia juga pakai banyak banget yang dicetak dan itu aku suka. Kita masuk ke pengalaman membangun Lego ini, building. Aku nggak bisa cerita banyak, aku udah coba tanya ke istriku gimana dia building. Waktu itu dia bilang cukup makan waktu lumayan lama, 3-4 jam. Ada banyak banget parts yang kecil-kecil, rantainya di dalam juga harus dibikin satu persatu. Setiap mekanisnya juga harus diperhatikan, instruksinya harus benar-benar dilihat. Overall, sangat menyenangkan. Begitulah review kali ini. Kamu kalau ada request mau set apa yang bisa aku review atau kita bangun bareng di live streaming nantinya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka, kalian juga bisa subscribe supaya nggak ketinggalan juga. Aku pengen banget buat komunitas bata plastik ini jadi komunitas yang menyenangkan buat kita semua. Jujur, sekarang aku belum ada meja di mana aku bisa bangun, di mana aku bisa review. Mejanya baru aku jual. Tapi kedepannya aku mau beli beberapa alat supaya kita bisa nyaman barengan gitu. Setup kamera, setup semua reviewnya juga aku masih harus bongkar pasang. Aku masih harus bereksperimen mana yang bagus, mana yang pas. Kalau kalian ada saran, mungkin pengalaman lebih lagi dalam membuat set YouTube, video, kalian bisa tolong tulis komentar supaya aku juga bisa belajar lagi. Thank you and bye-bye.